Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nugi Ika Sari, mahasiswa PPK Daljab Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 5 SDN Rencol, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan dengan menggunakan materi tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya? Caca? Ada, Bu. Acil? Ada, Bu. Nah, semua ya kelompok 1 hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Iqa, ini doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Silakan dibimbing temannya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Rahimani ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, tentunya kalian sudah pernah ke kebun binatang. Ada yang belum pernah ke kebun binatang? Pernah semua ya? Nah, sekarang amati hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Coba sebutkan apa saja hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Gajah, harimau, ular, Burung, ikan. Nah, tentunya kalian sudah hafal dengan hewan-hewan tersebut. Nah, hewan-hewan tersebut ada yang jenisnya hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Siapa yang sudah belajar tadi malam tentang hewan vertebrata? Coba angkat tangan. Iza, apa hewan vertebrata? Kuda, contohnya kuda. Kalau hewan vertebrata itu artinya hewan yang bagaimana? Tulang belakang. Contohnya betul. Tadi kuda. Terus apa lagi? Ular, sapi, kambing, kadal, burung. Semua ya. Benar semua. Kemarin tadi malam sudah belajar. Nah, hewan-hewan itu kalian perhatikan. Cara bergeraknya sama apa tidak? Tidak. Ada yang sama, ada yang tidak ya? Kira-kira yang sama itu hewan apa saja? Kambing, sapi. Hewan bergerak dengan cara apa? Jalan. Organ yang digunakan untuk bergerak apa? Alatnya? Kaki. Contohnya apa lagi yang lain? Kuda. Selain hewan yang tadi, yang kalian sebutkan tadi, contoh hewan yang bergerak dengan cara lain apa? Ikan itu bergerak dengan apa? Sirip dan ekornya. Betul. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan IPA. Untuk IPA-nya kita belajar tentang alat gerak atau organ gerak pada hewan. Dan bahasa Indonesia kita belajar tentang ide pokok dan kalimat penyebab. Sekarang perhatikan dulu PowerPoint
kakinya. Kalau kakinya kira-kira oleh guru digunakan untuk apa? Berjalan. Selain berjalan, kalau di atas pohon itu digunakan untuk apa? Enggak, atau apa? Menghingga, ya, atau mencengkram. Kemudian kalau sayapnya digunakan untuk apa? Lanjut. Gambar yang ketiga. Ikan. Coba sebutkan alat gerak pada ikan. Sirip dan ekor. Siripnya digunakan untuk bergerak. Kemudian ekornya untuk apa? Berbelok, betul. Sekarang yang gambar keempat. Katak itu kakinya ada berapa? 4. Kalau katak cara bergeraknya bagaimana? Lompat. Kemudian, nah yang terakhir ini biasanya orang-orang takut ya? Itu punya kaki apa enggak? Kalau ular bergeraknya dengan apa? Dengan melata menggunakan otot telurnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, semua sudah paham? Lanjut ya. Nah, selain kita belajar tentang alat gerak hewan vertebrata, kita hari ini membuat model kerangka. Nah, itu nanti setelah polanya jadi diwarnai, kemudian digabungkan dengan bagian-bagian yang lain. Sudah? Sampai sini paham? Cara membuatnya? Nah, sekarang belum dibagikan LKPD-nya. Sampai nomor 4. Nah, perhatikan ya. Dulu, kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Ayo belajar dulu, diberi dulu. Sudah, kalau nomor 3 sudah selesai sampai nomor 3, yang nomor 4 untuk membuat polanya kalian ambil alatnya di sini.
kita belajar tentang organ gerak hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu bergerak dengan kaki, ada yang dengan kiri, ada yang dengan otot terus, betul. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian perhatikan bacaan yang ditayangkan oleh Bunda. Ya, nah, perhatikan gerak ikan dalam air. Nah, coba dibaca, itu ada berapa paragraf? 3 paragraf. Nah, di masing-masing paragraf kemarin kalian di pertemuan pertama sudah belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Siapa yang masih ingat apa itu ide pokok? April. Gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Betul. Ada sama dengan gagasan pokok atau apa kemarin? Gagasan pokok, ide pokok itu sama, artinya gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, selain ide pokok di dalam sebuah paragraf itu ada apa lagi? Ada kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang itu apa kemarin? Kalimat yang menjelaskan ide pokok. Betul, masih ingat ya? Nah, sekarang kalian analisis bacaannya gitu. Gerak ikan dalam air. Coba di paragraf pertama dibaca terlebih dahulu. Ya, dibaca. Nah, sudah? Nah, di paragraf 1 itu ide pokoknya kan tadi ada 1, yang lain kalimat pengembang. Coba di paragraf 1 kalimat ide pokoknya apa? Memiliki sistem gerak yang unik. Ikan memiliki sistem gerak yang unik, betul. Nah, berarti ada jawaban yang lain? Enggak? Sama semua? Sama ya, betul. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, berarti itu termasuk ide pokok. Kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat yang lain adalah kalimat pengembang. Ayo, berarti kalimat pengembangnya ada berapa? Ada 2. Coba yang pertama dibaca. Bisa? Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Nah, yang satu lagi enggak? Bisa, coba. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Betul. Nah, berarti kalian sudah paham apa yang namanya ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, ide pokok itu intinya dalam sebuah paragraf atau gagasannya. Berarti itu ide pokok itu dijelaskan oleh kalimat pengembang yang lain. Nah, sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang kalian kerjakan RKPD Bahasa Indonesia yang nomor 5 sampai nomor 7. Mungkin beri waktu 10 menit.
sekarang coba sudah selesai. Nah, sekarang bagi yang mau mempresentasikan hasilnya dipersilakan di payung tanpa ditunjuk siapa yang mau mempresentasikan atau membacakan hasilnya di depan. Coba tunjuk tangan. Baca, ayo. Kayaknya sudah bisa juga. Teman-teman, kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan yang diberikan oleh guru tadi. Langkah-langkah kegiatan. Setelah kalian mengamati gambar dalam PPT, sekarang ayo selesaikan tugas di bawah ini. Apa saja alat gerak pada hewan vertebrata? Coba kalian sebutkan. Kaki, sayap, sirip, atau perut. 2. Amati hewan-hewan vertebrata yang ada di sekitar kalian. Analisislah organ gerak hewan-hewan pertama, nama hewan. Nama organ gerak kaki. Untuk berjalan dan berlari. Kedua, ikan. Organ gerak sirip dan ekor. Fungsi untuk mendorong ke depan sehingga ikan dapat bergerak maju. Ketiga, hewan burung. Organ gerak sayap dan kaki. Fungsi untuk berjalan dan terbang. Ketiga, sekarang ayo simpulkan organ gerak yang ada pada hewan vertebrata. Berenang menggunakan sirip dan ekor. Berjalan dan berlari menggunakan kaki. Terbang menggunakan sayap. 4. Setelah menyaksikan video pembuatan model kerangka hewan kuda, sekarang buatlah model kerangka kuda tersebut secara kreatif. Ini adalah hewan kuda. Berjalan dan berlari. Geraknya apa? Kaki. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan microphone? Tulis pendapatmu pada kolom di bawah ini. Bagasan yang mendasari sebuah paragraf. Selain ide pokok di dalam sebuah paragraf juga terdapat kalimat pengembang. Ayo, masih ingatkah kalian apa itu kalimat pengembang? Coba tuliskan pada kotak di bawah ini. Kalimat yang menjelaskan ide pokok. Berdasarkan analisis yang kalian lakukan pada bacaan gerak ikan dalam air di atas, sekarang tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam setiap paragrafnya. Tuliskan hasilnya pada kolom di bawah. Paragraf kedua, ide pokoknya. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat pengembang. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliput kiri dan ke kanan. Paragraf 3. Ide pokok. Ikan berenang memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembang. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ikannya di dalam air. Ya, tepuk tangan buat Caca. Nanti semangat anak-anak. Semangat. Ayo, April di depan pimpin teman-temannya tepuk semangat. Tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan membacakan LKPD. Setelah kalian mengamati gambar dalam PPT, sekarang kalian selesaikan tugas di bawah ini. Apa saja
Jatuh artinya ada berapa, Bro? Ini ada 4. Nah, digunakan apa? Kegiatan sehari-hari. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pokok? Tulislah gambaranmu pada kolom bawah ini. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Selain ide pokok, di dalam sebuah paragraf juga terdapat kalimat pengantar. Ayo masih ingatkah kalian apa itu kalimat pengantar? Coba tuliskan pada kotak bawah ini. Kalimat yang menjadi penjelas pada ide pokok. Sudah? Berdasarkan analisis yang kalian lakukan pada perusahaan, bila ikan dalam air di atas, sekarang tentukan ide pokok dan kalimat pengembangan dalam paragrafnya. Tuliskan hasilnya pada kolom di bawah. Paragraf 2, ide pokok. Bentuk tubuh yang pengembang. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan mengambil berdiri di sana. Paragraf 3, ide pokok. Ikan memiliki gelombang sempurna untuk mengatur gerak aktif. Pengembang. Ikan memiliki hubungan atas dan tulang belakang yang fleksibel. Ya? Bukan baca, Bro. Anak-anak, sudah? Ada yang kesulitan ketika mengerjakan tadi? Nah, kita bahas dulu ya. Yang pertama, tadi coba apa saja alat gerak pada hewan vertebrata? Kaki, sayap, kemudian otot perut, betul. Yang nomor 2, nama hewan. Contohnya tadi ada yang menyebutkan kuda. Kuda geraknya apa? Kaki. Fungsinya untuk berjalan dan berlari. Bisa melompat nggak kuda? Bisa. Kemudian yang kedua, contohnya tadi ada yang menjawab ikan. Ikan itu organ geraknya apa? Contohnya untuk apa? Berenang dan apa? Membelok ya. Kemudian yang ketiga ada yang tadi menyebutkan ular. Nah, ular itu kan tidak punya kaki, bergeraknya dengan menggunakan organ otot perut. Fungsinya untuk apa? Melata atau berpindah tempat ya, atau bergerak. Nah, sekarang simpulkan organ gerak yang ada pada hewan vertebrata. Kesimpulannya apa? Hewan vertebrata itu bergerak dengan menggunakan kaki, sirip, sayap, ekor, otot perut. Kemudian digunakan untuk apa? Berlari, berjalan, melompat. Nah, hewan vertebrata itu kemarin kan alat geraknya ada 2, ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, alat gerak aktifnya aktifnya otot, kemudian alat gerak pasifnya tulang. Tadi sudah ada yang sudah jadi model kerangka kudanya. Sekarang yang nomor 5, ide pokok. Apa itu ide pokok? Gagasan yang mendasari sebuah Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, betul. Kemudian kalau kalimat pengembang, kalimat yang menjelaskan ide pokok. kalimat yang menjelaskan ide pokok. Yang nomor 7 yang tadi paragraf pertama sudah kita bahas. Yang paragraf kedua, ide pokoknya apa? Salah satu pembentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk badan. Betul. Kemudian paragraf kalimat pengembangnya itu ya ada berapa? Ada 3. Tadi disebutkan semua. Sudah betul? Ya, yang paragraf ketiga tadi apa? Ikan berenang memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Nah, yang lain kalimat pengembangnya berarti itu ikan memiliki gelombang berenang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Sekarang sudah ada yang ditanyakan? Sudah? Nah, tepuk tangan buat semuanya. Sekarang kalian kerjakan soalnya. Nanti beri waktu 5 menit ya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, LKPD sama soal evaluasinya dikumpulkan di depan. Ya anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Belum lupa kan? Ayo, apa? Kita belajar tentang apa? Hewan vertebrata.
Semua organ gerak itu digunakan oleh hewan itu untuk bergerak atau berpindah tempat. Ada yang dengan kaki, ada yang dengan otot perut, ada yang dengan sirip dan ekor. Nah, kemudian belajar dengan apa lagi? Pokok dan coba siapa yang bisa menjelaskan ide pokok apa? Iza. Ide pokok? Betul? Nah, kalimat yang mendasari paragraf, betul. Gagasan yang menjadi pokok sebuah paragraf, betul. Kalau kalimat pengembang? Kalimat yang menjelaskan pokoknya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Kalian belajar di rumah. Meskipun kita belajar dari rumah harus tetap semangat. Nah, harus tetap menjaga protokol kesehatan, mematuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, betul. Nah, kalau tidak ada yang penting sekali, kalian di rumah saja. Nah, sekarang COVID itu bukan hanya orang dewasa yang kena, tapi anak-anak juga. Nah, meskipun kita bisa belajar di sekolah, tapi hanya sebentar, waktunya terbatas dan harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.